Para saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Pada video terdahulu, kami sudah menyampaikan materi tentang upacara tahap pertama, yaitu upacara pelantikan katekumen. Dalam video tersebut, kami telah menyampaikan tentang waktu pelaksanaan, sarana-sarana yang diperlukan, dan inti upacara pelantikan katekumen. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang upacara tahap kedua, yaitu upacara pemilihan calon baptis. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam video yang lalu, bahwa inisiasi Kristen meliputi 4 masa dan 3 tahap. Upacara tahap pertama, yaitu upacara pelantikan katekumen, mengakhiri masa pra-katekumenat. Kemudian katekumen memasuki masa kedua, yaitu masa katekumenat. Dalam masa ini, katekumen diberi pengajaran atau pembekalan yang perlu untuk dapat menerima sakramen baptis. Masa katekumenat ini berpuncak atau diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pemilihan calon baptis. Dengan kata lain, upacara pemilihan calon baptis menutup masa katekumenat dan membuka masa persiapan terakhir. Kalau penerimaan sakramen-sakramen inisiasi direncanakan pada malam Paskah, upacara pemilihan calon baptis sebaiknya diadakan di sekitar hari Minggu Prapaskah pertama. Upacara ini sebaiknya dipimpin oleh imam dalam perayaan Ekaristi di gereja paroki atau stasi dan dilangsungkan sesudah homili atau sesudah khotbah. Adapun susunan upacara pemilihan calon baptis terdiri dari yang pertama, upacara pemilihan. Yang kedua, kesaksian tentang katekumen. Yang ketiga, pencatatan nama para calon baptis. Yang keempat, pengukuhan pemilihan. Yang kelima, pengurapan minyak katekumen. Yang keenam, doa untuk para pilihan. Dan yang ketujuh, doa penutup. Jadi semua ada 7 rubrik. Sesudah doa penutup nomor 7, dilanjutkan dengan persiapan persembahan. Syahadat boleh ditiadakan dan doa untuk para pilihan nomor 6 dapat ditambahkan beberapa wujud untuk gereja dan dunia. Dengan demikian, doa untuk para pilihan sekaligus menjadi doa umat. Itu sebabnya sesudah upacara ini langsung disusul dengan persiapan persembahan. Pada upacara ini, pembimbing dan calon wali baptis seyogianya hadir untuk memberikan doa dan dukungan. Adapun
sarana yang diperlukan dalam upacara ini adalah pertama, minyak katekumen. Yang kedua, buku para pilihan, yaitu buku untuk pencatatan nama calon baptis. Dan yang ketiga, buku upacara. Baik untuk pemimpin upacara, untuk para calon baptis, maupun untuk umat yang hadir. Para saudara yang terkasih, inti dari upacara ini terletak pada rubrik nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita lihat rubrik nomor 3. Di situ dituliskan pencatatan nama para calon baptis. Nama-nama para calon baptis dicatat dalam buku para pilihan. Pencatatan nama dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, para calon baptis menghadap seorang penulis dan menyebutkan namanya masing-masing. Atau pencatatan nama dapat dilakukan oleh para calon yang bersangkutan di hadapan pemimpin upacara. Selama pencatatan nama dapat dilakukan nyanyian yang sesuai. Selanjutnya rubrik yang keempat, yaitu pengukuhan pemilihan. Sesudah pencatatan nama, pemimpin upacara menghadap para calon baptis dan berkata, "Dengan ini kami nyatakan secara resmi bahwa saudara-saudari sudah dipilih untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi dalam perayaan Malam Paskah yang akan datang." Lalu calon menjawab, "Syukur kepada Allah." Kemudian pemimpin upacara berkata kepada para calon wali baptis, "Para calon wali baptis, saya minta kepada saudara, dampingilah para calon baptis ini dengan doa, teladan, dan bimbingan, supaya mereka siap menerima sakramen-sakramen inisiasi." Kemudian rubrik nomor 5, yaitu pengurapan dengan minyak katekumen. Selanjutnya pemimpin upacara mengurapi para calon baptis dengan minyak katekumen yang diberkati oleh uskup dalam misa krisma atau misa yang secara khusus diadakan untuk pemberkatan minyak-minyak suci. Pengurapan minyak katekumen dioleskan di dahi atau pada kedua telapak tangan para calon baptis dengan mengatakan, "Semoga saudara diresapi oleh kekuatan Kristus yang dilambangkan dengan pengurapan minyak ini." Sesudah rubrik nomor 5, kemudian disusul dengan doa untuk para pilihan. Doa dibuka dan ditutup oleh pemimpin upacara, dan ujud-ujud dibawakan oleh petugas yang telah ditunjuk. Lazimnya, ujud-ujud disampaikan kepada Allah untuk yang pertama, para calon baptis, supaya mereka selalu ingat akan hari pemilihan ini, memanfaatkan masa persiapan terakhir dengan baik, belajar menguasai diri, dan melatih diri untuk hidup
sesuai dengan semangat Kristus. Yang kedua, untuk para katekis, guru agama, dan pembina iman, supaya mereka mewartakan sabda Allah dengan baik. Yang ketiga, untuk para calon wali baptis, supaya mereka dapat memberikan teladan tentang praktek Injil. Yang keempat, untuk para keluarga calon baptis, supaya mereka tidak menjadi penghambat, melainkan menjadi pendorong dalam mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dalam doa untuk para pilihan ini dapat ditambahkan wujud-wujud lainnya yang dimintakan dalam perayaan Ekaristi itu. Upacara pemilihan calon baptis ini kemudian ditutup dengan doa penutup, dan upacara dilanjutkan dengan persiapan persembahan, dan misa dapat dilanjutkan seperti biasa. Rumus misa dapat diambil dari hari yang bersangkutan. Para saudara yang terkasih, demikianlah uraian tentang susunan upacara tahap kedua, yaitu upacara pemilihan calon baptis. Terima kasih Anda telah menonton video ini di channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Nantikan kami dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.